Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Oke, baik. Kita kembali lagi bersama saya Dwi Kismayanti yang pada video kali ini akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi pemerintah pusat. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, akuntansi pemerintah pusat aset tetap bagian 1. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi materi tersebut di bagian kedua. Oke, terakhir pada bagian 1 kita membahas mengenai jalan irigasi dan jaringan. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan lagi ke klasifikasi yang berikutnya. Dalam aset tetap di akuntansi pemerintah. Nah, aset tetap berikutnya adalah mengenai konstruksi dalam pengerjaan atau biasa disebut dengan KDP. Nah, KDP ini apa? KDP ini adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pemerintah itu kan banyak melakukan pembangunan-pembangunan ya, yang tadi jenisnya bisa gedung, bisa jalan irigasi, jaringan, dan lain-lain. Nah, jika aset-aset tetap tersebut masih dalam pengerjaan dan belum selesai sampai dengan siap digunakan, maka akan dicatat dalam akun aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ini. Gitu. Apa saja ya tadi? Ada tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nah, konstruksi dalam pengerjaan ini menurut PSAP 08 paragraf 14 adalah jika suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut yang akan diperoleh. Kemudian biaya perolehannya dapat diukur dan juga masih dalam pengerjaan. Nah, nanti jurnalnya untuk mencatatnya adalah konstruksi dalam pengerjaan dan jenis aset tetapnya apa. Kalau misalnya jenisnya adalah jalan, maka di sini tulis jalan. Kalau jenisnya adalah gedung, maka di sini tulisnya gedung. Ya, kemudian di kreditnya adalah di kas umum negara. Nah, terkait dengan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan ini, sesuai dengan paragraf 16 adalah dapat dipindahkan ke pos aset tetap jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan bisa digunakan atau memberikan manfaat dengan tujuan untuk perolehan dan dokumennya itu harus lengkap. Ya, dokumen untuk pengakuan penyelesaian KDP-nya itu harus ada yang disebut dengan berita acara penyelesaian pekerjaan atau BAPP. Itu kalau misalnya KDP-nya dianggap selesai. Tapi bisa juga dalam beberapa kasus KDP itu dihentikan. Banyak faktornya, misalnya dananya tiba-tiba tidak ada atau kondisi politik tidak menentu sehingga terbengkalai dan lain-lain, maka bisa dapat dilakukan secara penghentian secara sementara atau penghentian secara permanen tergantung dari keputusan pemerintah. Nah, oke, bagaimana sih diukurnya konstruksi dalam pengerjaan ini? Satu, jika konstruksi dilakukan secara swakelola atau dibangun sendiri. Kemudian, jika dilakukan dengan kontrak konstruksi. Dan yang ketiga adalah ketika dibiayai dari pinjaman. Oke, jadi kita akan bahas kalau misalnya konstruksi dalam pengerjaannya ini dilakukan secara swakelola gitu ya, atau dibangun sendiri, maka biaya yang diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan juga biaya tidak langsung dari yang dikeluarkan dari KDP tersebut sampai siap digunakan. Misalnya ada biaya-biaya upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya bahan baku,
biaya perencanaan, biaya perizinan, dan lain-lain. Gitu. Nah, biaya konstruksi ini juga diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayar dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, biaya dan upah langsung itu misalnya biaya pekerja di lapangannya, bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi, ada sewa, misalnya sewa sarana dan peralatan, ada biaya desain, ada biaya-biaya bantuan teknis dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang tidak langsung, itu misalnya kayak ada asuransi gitu. Kemudian ada juga biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi, misalnya biaya-biaya inspeksi. Nah, kalau misalnya konstruksi yang dilakukan secara kontrak konstruksi, gitu. Nah, kontrak konstruksi ini dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga berdasarkan PSAP 08 paragraf 22. Satu, termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, atau yang kedua, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan. Dan yang ketiga, pembayaran klaim kepada kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Nah, kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontrak, tapi penanggung jawabnya tetap kontraktor utama. Nah, jadi pemerintah itu hanya berhubungan dengan kontraktor utamanya saja, walaupun nanti si kontraktor ini melakukan subkon kepada pihak lainnya. Gitu. Nah, pemerintah juga melakukan pembayarannya kepada kontraktor utama. Jadi kontraktor inilah yang melanjutkan kepada subkonnya. Jadi pemerintah tidak berhubungan langsung dengan subkon. Gitu. Ya, pembayaran kepada si kontraktor pihak ketiga ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi dibagi beberapa termin tergantung tingkat penyelesaian. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika konstruksi dibiayai dari pinjaman? Nah, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi. Sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Apa saja sih biaya pinjaman? Itu ada biaya bunga, biaya lain-lain yang timbul untuk biaya konstruksi. Gitu ya. Jadi apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam satu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan akan dialokasikan ke masing-masing konstruksi, biasanya menggunakan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Nah, penyajian dan pengungkapannya tadi disajikan dengan biaya perolehan atau nilai wajar dan ada di kelompok aset tetap. Nah, ini nanti gini nih, penyajian dan racanya ada di konstruksi dalam pengerjaan. Oke. Oke, sebelum kita ke contoh kasus, kita bahas lagi mengenai klasifikasi yang keenam ya, aset tetap lainnya. Nah, apa sih aset tetap lainnya? Aset tetap lainnya ini adalah yang tidak termasuk ke dalam jenis aset-aset tadi. Misalnya, koleksi dalam perpustakaan seperti buku dan non-buku. Kemudian juga termasuk alat-alat apa, barang-barang kesenian, lukisan, apapun itu yang berhubungan dengan kesenian. Dan juga berhubungan dengan keolahragaan, berhubungan dengan kebudayaan, atau misalnya hewan ternak, ikan, tanaman. Nah, itu. Kemudian ada juga aset tetap renovasi, yaitu adalah biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
Diakui, bagaimana diakuinya adalah jika telah diterima atau diserahkan kepemilikannya atau telah siap dipakai oleh entitas. Nah, aset tetap lainnya ini diukur dengan biaya perolehannya, mulai dari harga belinya sampai dengan misalnya nilai kontrak, biaya perencanaan, pajak, biaya perizinan dan lain-lain. Nah, aset tetap lainnya itu nanti akan dicatat pada akun aset tetap lainnya dan dikreditnya adalah kas di kas umum negara jika diperoleh melalui pembelian. Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan harga perolehannya dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, kalau misalnya asetnya berupa hewan, tanaman, buku, itu tidak dilakukan penyusutan secara periodik. Tetapi akan dilakukan penghapusan jika sudah tidak bisa digunakan misalnya, atau misalnya hewannya dan tanamannya mati. Gitu. Nah, untuk aset tetap renovasi dilakukan dengan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman atau sewa. Disajikan pada kelompok aset. Nah, itu tadi adalah klasifikasi dari aset tetap pemerintah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di neracanya nanti akan ada seperti ini. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jalan aset tetap lainnya, ada konstruksi dalam pengerjaan, dan terakhir di sini ada akumulasi penyusutan. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh kasus. Yang pertama, oke, misalnya pada tanggal 15 Juni 2019, Kementerian KUKM melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan digunakan untuk bangunan kantor. Nah, untuk perolehan tanah tersebut, terdapat pengeluarannya adalah harga tanahnya 1,2 miliar, ada pajaknya 72 juta, ada biaya notaris dan balik namanya ada 30 juta, honor panitianya adalah 6 juta, panitia pemeriksa badannya ada 5 juta. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal dan pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung biaya perolehannya. Biaya perolehannya adalah dengan menjumlahkan keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari harga beli sampai biaya-biaya yang seperti notaris, balik nama pajak dan lain-lain. Dan di sini jika dijumlahkan maka biaya perolehan adalah 1,313 miliar. Maka karena dibeli secara tunai, kita langsung saja jurnal aset tetap tanah di debit 1,313 juta miliar. 1 miliar 313 juta di kreditnya adalah kas di kas umum negara. Kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Kementerian PDT melakukan perjanjian pembelian sewa gedung perkantoran dengan total nilai 6,5 miliar, termasuk nilai tanahnya adalah 2 miliar. Pembelian itu dilakukan dengan mengakses setiap 3 bulan selama 2 tahun dengan uang muka 2,5 miliar. Dan gedung tersebut bisa langsung digunakan. Maka jurnalnya gimana? Aset tetap tanah, karena tadi harga tanahnya 2 miliar, kita akan tulis sebagai aset tetap tanah 2 miliar. Dan sisanya adalah aset tetap gedung dan bangunan 4,5 miliar. Uang mukanya kita akan catat di kas dan kas umum negara 2,5 miliar dan sisanya yang 4 miliar yang akan dicicil itu masuk di kewajiban. Contoh kasus yang ketiga. Nah, ini yang lumayan contoh kasus yang ketiga ini mengenai Kementerian A telah menempati gedung kantor yang dipinjam oleh Kementerian B sejak 2000 sekian. Tanah dan gedungnya masing-masing harganya adalah 20 miliar dan 50 miliar. Kementerian A melakukan renovasi atas gedung kantor itu dengan nilai total 15 miliar. Renovasi itu mengakibatkan bertambahnya masa manfaat gedung kantor. Oke, jadi yang menempati itu adalah Kementerian A. Yang merenovasi adalah Kementerian A. Namun, cara kepemilikan ada di Kementerian B. Nah, bagaimana pencatatannya nih? Oke, pencatatannya. Kalau Kementerian A mencatatnya sebagai belanja modal 15 miliar ditagihkan ke entitas lain 15 miliar.
Kemudian, nah, atas pengeluaran kas yang berhubungan dengan realisasi belanja modal, Kementerian A secara finansial mengakui aset tetap lainnya dan harus disajikan di neraca sebagai aset tetap renovasi. Jurnal untuk aset tetap renovasinya diperoleh sebagai berikut. Aset tetap lainnya renovasi 15 miliar di kas umum negara. Itu. Oke, kalau renovasinya itu melampaui periode pelaporan dan belum selesai, maka harus dicatat dengan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, kapitalisasi renovasi gedung kantor 15 miliar akan menambah nilai gedung kantor semula sehingga total nilainya menjadi 65 miliar. Apabila sampai akhir tahun biaya renovasi gedung kantor belum atau tidak dibahkan oleh Kementerian A kepada Kementerian B, maka yang pertama, Kementerian A akan menyajikan sebagai aset tetap renovasi sebesar 15 miliar, Kementerian B akan menyajikan gedung kantor sesuai dengan nilainya sebelum direnovasi yaitu 50 miliar. Apabila aset renovasi gedung kantor oleh Kementerian A diserahkan kepada Kementerian B, maka Kementerian A tidak mencatat di neraca, tapi Kementerian B akan menyajikannya ditambah dengan 15 miliar dari renovasi tersebut di akun gedung dan bangunan. Kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, ini adalah tentang konstruksi dalam pengerjaan. Oke, misalnya, ada Satker A di Kementerian B berencana membangun sebuah gedung dengan kontrak konstruksi. Kontrak ditandatangani dengan nilai 5 miliar, jangka waktu 15 bulan dengan masa pemeliharaan 3 bulan. Dan ini adalah pembayaran dari apa namanya? Si terminnya, perjanjiannya. Yang pertama uang muka. Uang muka 20% dari nilai kontrak dibayarkan setelah tanda tangan kontrak. Termin pertama 50% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisiknya 60%, 95% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik 100%, dan ada biaya retensi atau 5% dari nilai kontrak setelah masa pemeliharaan, disertai dengan berita acara serah terima. Nah, untuk relasi pembayarannya gini, uang mukanya 1 miliar. Nah, misalnya tadi bayar tanggal 15 September. Pemuka kan 20% dari nilai kontraknya 5 miliar, berarti 20% dari 5 miliar adalah 1 miliar. Termin 1 fisik 60%. Dengan syarat fisiknya udah selesai 60% akan dibayar. Berarti dibayarnya adalah 1,5 miliar. Dari mana? Karena 50% dari 5 miliar itu kan 2,5 miliar. 1 miliar sudah dibayar sebagai uang muka, sisanya berarti kan 1,5 miliar. Maka itu akan dibayar di termin pertama ini, tanggal 5 April. Tapi dengan syarat fisiknya selesai 60%. Dan termin ketiga jika fisiknya 100%, maka akan dibayar sisanya. Ya, yaitu adalah 2,250. Dari mana 2250? Karena dari 5 miliar itu dijanjikan termin 2-nya adalah 95%. 95% jika sudah selesai fisik 100%. Nah, 5% sisanya itu adalah biaya retensi. Jadi 250 jutanya adalah retensi. Dan akan dibayar selesai masa pemeliharaan. Karena masa pemeliharaannya 3 bulan setelah kontraknya selesai. Ya, jadi sesuai perjanjian kontraknya akan selesai. Termin 2-nya akan dibayar di tanggal 1 November. Oke. Saat membayar uang muka, jurnalnya adalah belanja modal pada ditagihkan ke entitas lain. Jadi maksudnya ini adalah disesuaikan dengan sistem yang dikembangkan masing-masing entitas. 1 miliar uang mukanya di neraca, ini untuk dicatat di realisasi, laporan realisasi belanja. Nah, kalau di neraca nanti ada KDP pada di kas umum negara. 1 miliar sebagai uang muka. Ya, ingat ya, karena ini masih konstruksi dalam pengerjaan belum selesai, maka dicatatnya konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan. Nah, berikutnya ketika penyelesaian fisik mencapai 15%. Pengakuan uang muka di neraca sebesar selisih pemberian uang muka 20% dengan penyelesaian fisik.
Oke, jadi uang muka belanjanya ini ke 31 Desember. 31 Desember itu penyelesaiannya baru 15%. Yang diukur adalah berarti dari uang muka yang 20% itu penyelesaian fisiknya hanya 15%. Oke, jadi eh, pengakuan uang mukanya ini adalah 20% dengan penyelesaian fisik 15%. Tadi kan kita di sini mencatat konstruksi dalam pengerjaannya 1 miliar sebesar 20%. Ya, jadi yang baru, yang ternyata penyelesaian fisiknya baru 15% gitu. Jadi sebesar 5%-nya itu dari yang adalah kita apa namanya kita akui eh, konstruksi dalam pengerjaannya hanya diakui sebesar 15%-nya saja. Artinya berarti hanya 750 juta, 250 jutanya dianggap belum selesai sehingga konstruksi dalam pengerjaannya di bagian kredit berkurang 250 juta. Nah, di awal tahun baru dibikin jurnal balik atas jurnal ini. Gitu. Kemudian pembayaran termin 1 di 5 April nanti penyelesaian pekerjaan fisik 60% baru kita bayarkan di belanja modal pada ditagihkan ke entitas lain pasar realisasi belanja dan ini untuk neracanya KDP-nya bertambah lagi 1,5 miliar pada kas di kas umum negara. 1,5 miliar. Ini saat bayar di termin 1. Nah, ketika bayar di termin 2 dan setelah pekerjaan selesai 100%, maka jurnalnya adalah belanja modal ditagihkan pada entitas lain. Kalau untuk direalisasi belanja, kalau di neraca berarti KDP pada kas di kas umum negara 2250. Jadi sekarang kalau kita jumlahin KDP-nya itu adalah sebesar 4750 dari nilai 5 miliar kontrak itu. Ya, sampai dengan termin 2 ini selesai. Nah, 250 jutanya ini adalah retensi yang akan dilunasi setelah masa pemeliharaan 3 bulan. Gitu. Oke, nanti dicatatnya sebagai KDP, tapi pada hutang karena kita masih belum membayarkan, berarti kita utang sama pihak ketiga kontraktor tersebut. Dan gedung bangunannya ini berdasarkan berita acara penyelesaian fisik 100%, berarti tinggal kita jurnalkan saja di balik KDP-nya di kredit 5 miliar, debitnya sudah diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan. Gitu. Nah, ketika retensinya selesai, maka berita acara serah terimanya nanti tinggal di jurnal belanja modal ditagihkan ke entitas lain 250 juta, utangnya kita bayar, kasnya berkurang 250 juta. Baik, demikianlah pembahasan mengenai aset tetap, mulai dari pengertian, klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan, sampai dengan contoh kasusnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan kalian mengenai akuntansi pemerintahan pusat. Sampai bertemu di video berikutnya, mata kuliah akuntansi pemerintah pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.